Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, yaitu dengan saya Ibu Nunung Rustini. Nah, marilah kita mulai pembelajaran bahasa Inggris kita pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada lebih baiknya siswa-siswi terlebih dahulu untuk mengabsen terlebih dahulu sesuai dengan link yang sudah Ibu berikan. Ya, adapun hari ini kita akan belajar tentang masalah recon. Sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh lagi tentang recon, akan Ibu membacakan KD yang ada dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu KD 3.11 membandingkan fungsi sosial structure, unsur kebahasaan, beberapa tag personal, recon lisan, tulisan, dan memberi, serta minta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu yang lampau. Adapun indikatornya yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama membandingkan fungsi sosial dalam recon, yang kedua mengidentifikasi struktur dalam recon, yang ketiga mengidentifikasi isi pokok penjelasan dalam teks recon. Nah, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran teks recon ini adalah peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial teks dalam recon, yaitu untuk kebahasaannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi strukturnya atau bagian-bagiannya dalam personal recon, dan yang terakhir bisa mengidentifikasi isi pokok dan penjelasan teks personal dalam recon. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang past tense, dan hari ini masih ada hubungannya antara pelajaran recon dengan past tense, yaitu sama-sama menggunakan keterangan waktu yang sudah lampau. Nah, dalam recon ini apa? Recon itu adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman yang di waktu yang sudah lampau. Ya. Bagian dalam structure recon itu ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga reorientation. Apa itu reorientation? Orientation itu harus berisi tentang pelaku yang ada dalam sebuah cerita, tempat kejadiannya di mana, dan kapan waktunya itu terjadi. Dan itu biasanya ada dalam paragraf pertama. Yang kedua event. Event itu adalah peristiwa. Isinya, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Ya, biasanya ada dalam paragraf kedua. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Reorientation itu adalah rangkuman dari teks yang sudah kita ceritakan. Intinya kesimpulan, apakah bahagia atau tidak, ada di dalam bagian akhir paragraf untuk teks recon. Bagaimana cirinya? Adapun ciri kebahasaan dalam teks recon itu dia menggunakan past tense, ya. Contohnya, we went to the zoo, I was having. Nah, di situ ada verb kedua dan ada to be. Yang kedua menggunakan conjunction. Conjunction itu misalnya but, after that, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan adverbial frase, yaitu misalnya yesterday at my home, yang menandakan sudah lampau. Dan terakhir yaitu menggunakan action verb, kata kerja, yaitu bisa went, sleep, run, broke, dan lain sebagainya, yang menggunakan verb kedua karena menggunakan past tense atau yang sudah lampau. Nah, di sini ada teks recon. Setelah Ibu menjelaskan mengenai teks recon, coba kalian identifikasi struktur yang ada di dalam sebuah teks recon berdasarkan keterangan tadi. Setelah itu, temukan unsur kebahasaannya. Lalu, kalian bisa menemukan pemikiran utama dalam teks recon tersebut. Ya,
Tolong dikerjakan di rumah, dibaca, lalu diidentifikasi tag recon yang sudah Ibu jelaskan. Untuk minggu depan, Ibu tunggu hasil dari pengamatan kalian mengenai tag recon ini, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.